Belajar, hafal, kemudian diulang-ulang, dipahami artinya. Kalau kita tidak paham artinya, nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah belajar ilmu agama, boleh jadi banyak mereka yang ikut ajaran sesat. Betul atau tidak? Belum lama ini, beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa ada mantan pelatih tinju. Dia bilang sholat nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kacau nggak kira-kira? Kacau. Jangankan dia baca Quran, waktu baca takbir aja bingung. Nah, di Indonesia kan banyak suku-sukunya ya. Ada orang Betawi jadi imam, Allah Akbar diganti Tuhan, gede banget. Kan kacau nggak kira-kira? Orang Sunda Tuhan nan ageng, iya kan? Kalau orang Minang gimana orang Minang? Tuhan nan gadang. Kalau orang Jawa mana orang Jawa? Gimana kira-kira? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna bid-din. Amin. Allahumma faqihna bid-din. Allahumma faqihna bid-din. Wa'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang menjelang sore ini kita diundang di rumah tahfizul Quran Al-Amal. Alhamdulillah. Oleh karenanya yang sama-sama kita muliakan, yaitu pembina Rumah Tahfidz Al-Amal Ibu Hajah Wasilah Marzuki, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan biar saja kita sehat walafiat, ilmunya bermanfaat, berkah rezekinya. Ibu-ibu yang doain mudah-mudahan rezekinya banyak, utangnya terbayar. Kenceng amat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diundang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti saya akan bahas tentang bagaimana Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan waktunya nggak usah lama-lama, 2 menit selesai. Abi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah Selesai pulang. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin belajar tentang akhlak Nabi yang sangat sederhana, bacalah Al-Quran. Karena kenapa? Akhlak Nabi yaitu yang sangat sederhana. Kembali Al-Quran dijelaskan di sana. Nabi bagaimana akhlak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hidup ini senantiasa ibadah. Baca Quran ibadah, ngaji ibadah, masak dengan ikhlas ibadah, senyum sedekah zakat haji
ibadah. Amin ya robbal. Semuanya, makanya ibu-ibu kan kalau seneng pakai nyanyian ya mak. Betul nggak? Ini kalau saya ngaji di Bekasi itu pakai nyanyian nyambung biasanya. Saya nggak tahu orang misalkan barat nyambung nggak nih. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, sama ya. Jadi hidup ini semuanya ibadah, baca Quran, ibadah yang Allah telah tegaskan warattilil Qur'ana. Tartilah, kita suruh baca Quran dengan tartil, dengan ilmu tajwid. Ustaz, saya belum bisa baca, ngaji belajar. Insya Allah bisa. Manjada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Betul atau tidak? Kalau dulu saya mungkin sama ibu-ibu mau Ustazah Wasilah ini. Kalau saya di Bekasi itu kan kalau belajar Al-Quran itu meja. Nggak kayak sekarang metode qiraati, metode qiraat langsung. Ya kan langsung abak, batak dan seterusnya. Kalau dulu saya meja. Alif kasro i fatah ya kan? Mim patama tak patah tak lam luma luma talu. Ya kan? Apa ibu yang udah pintar ngaji, anak yang kita ajarin, mak ajarin mak, lagi kesel sama suaminya diajarin. Jadi bapak tabak lam luma luma balu. Ngaji tidak apa-apa, metode zaman dulu boleh, zaman sekarang boleh. Kalau sekarang insya Allah ini alhamdulillah rumah tahfidz ibu-ibu udah hafal, alhamdulillah. Ada yang Yasin udah hafal, ada alhamdulillah, Tabarok hafal, Waqiah, sampai ada yang 30 juz buka bolak-balik ya alhamdulillah. Ya Allah, Rasul menyatakan orang yang membaca Al-Quran nanti di yaumil qiyamah itu akan mendapatkan syafaat, pertolongan. Coba kita lihat Bu, kalau diibaratkan timbangan kebaikan keburukan ini, kalau ditimbang rupanya yang lebih berat kita timbang keburukan. Betul atau tidak? Bagaimana tidak ngaji? Alhamdulillah 1 jam ngaji, Rasul menyatakan insya Allah mendapatkan surga. Ngaji 1 jam. Alhamdulillah 1 jam ngaji, Rasul menyatakan insya Allah mendapatkan surga. Ngaji 1 jam 4 jam ngomongin orang. Mana tuh orangnya? Ya Allah, pas ngomongin nikmat tuh rasanya, betul atau tidak? Sekarang saya tanya Bu, kira-kira enakan mana Bu baca Quran apa ngomongin tetangga? Gurian mana Bu, gurian mana? Baca Quran apa ngomongin tetangga? Ya Allah, saya yakin ibu-ibu bukan hanya gurih. Makronya, tajwidnya itu enggak apa namanya pasif banget kalau ngomongin tetangga. Ya Allah, kalau meleset gitu tajwidnya. Ya Allah, kadang-kadang coba kita lihat. Pas di musola ada sendal hilang, ditanya siapa itu yang ngambil sendal? Oh, itu si Ahmad. Pas ditanya Ahmad anaknya siapa? Oh, anaknya Komaro. Komaro orang mana? Oh, orang Ciputat katanya. Katanya orang Ciputat gitu semuanya ya. Ya Allah, ngomongin orang, ngomongin sekampung. Alaman na'udhu. Yuk dengan kita ngaji baca Quran, insya Allah hati kita menjadi tenang. Allah telah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi
bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kendor. Baca yang kompak, yang rajin, yang semangat, Bu. Kalau ibu-ibunya semangat kan yang ceramah semangat. Betul atau tidak? Yuk bersama-sama jawab kama qala antani wasbirina waqalidin. Itu obat-obatan. Yuk bersama. Jadi Rasulullah telah menyatakan orang yang baca Al-Quran insya Allah mendapatkan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kita Al-Quran. Kalau belum bisa ngaji apa kepanjangannya, ngatur jiwa. Yang awalnya marah-marah dengan ngaji, hatinya menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd, orang yang sering baca Quran hatinya menjadi tenang, tentram. Apa sebabnya? Karena dia lumuri lisannya dengan zikir kepada Allah, dengan baca Al-Quran. Ini alhamdulillah saya lihat semuanya ibu-ibu semuanya pada hafal Quran. Alhamdulillah. Saya ingin tes dulu bersama-sama, Bu. Baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, hafal, Bu. Coba baca surah An-Nas. Alhamdulillah apal, alhamdulillah. Walaupun nenek-nenek lagi semiran kurang menjunas paling. Alhamdulillah. Nah, Rasul menyatakan juga ada keutamaan orang yang belajar Al-Quran dengan mengajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Barang sebaik-baik manusia apa, Bu? Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Kita baca Quran bukan hanya baca Quran, mudah-mudahan tahu artinya. Amin. Ya Rabbal. Karena masalah Ibu, kalau kita tidak tahu artinya, boleh jadi suami Ibu baca doa Tobi, Zidni, Masna, Wasulasa, Warwa. Ibu bilang amin. Padahal artinya apa? Ya Allah, tambahin saya istri 2, 3, 4. Ibu kalau paham akhirnya apa? Amin ya Allah. Nah, makanya belajar Al-Quran indah rasanya. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Mula Allah kami beribadah. Makanya tadi kalau nyanyi Ibu ini ibadah. Gantikan karena banyak banjir hujan. Banjirnya apa? Di sini banjir, di sana banjir. Karena pada banjir.
Jadi nikmat rasanya gak apa-apa. Kita tidak bisa baca Quran, tetap di sini baca Quran, di sana Baca Quran. di mana-mana baca Quran. Insya Allah walau ayatan. Walaupun cuma satu ayat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu berapa huruf? 3 huruf. Rasul menyatakan kalau kita baca Al-Quran 1 huruf diganjari berapa? 10 kebaikan. Kalau Alif Lam Mim ada berapa huruf? 3 huruf. Ibu baca Yasin berapa huruf? Ngitung deh. Oh alhamdulillah. 3. Tinggal dihitung nikmat rasanya. Pertama mendapatkan pahala, yang kedua hati kita menjadi tenang, menjadi tentram. Kalau ibu sering-sering baca Quran, insya Allah Al-Quran itu bukan lagi capnya pakbul. Apa sebabnya capnya pakbul? Al-Quran itu pakbul karena nggak pernah dibaca. Dengerin ngamal kata Ustaz, ibu-ibu mohon Al-Quran ditaruh tempat yang paling tinggi. Ternyata pas pulang bener Al-Quran ditaruh di tempat yang tinggi. Akhirnya capnya apa tadi saja? Pakbul, ditebak ngumpul. Masya Allah. Kita pengen saat meninggal dunia mendapatkan syafaat, bagaimana mungkin akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau kita tidak pernah baca Quran. Iqra'ul Quran wa innahu yati yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Kalau ibarat timbangan tadi, amal kebaikan, amal keburukan. Saat amal keburukan kita lebih banyak, maka kan syafaat ditimbang. Harapannya amal kebaikan kita semakin meningkat. Insya Allah mudah-mudahan Allah memposisikan kita dikategorikan masuk surga. Amin ya rabbal. Insya Allah min ashabil yamin. Alhamdulillah. Oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kenapa kita harus baca Al-Qurannya tadi? Karena Aisyah, sekali lagi dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dari Sa'ad bin Amir bin Hasib bin Isam, dia menyatakan akhlak Rasulullah itu seperti apa? Akhlaknya apa? Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Makanya yuk maulid yang kita renungkan, kita pegang Al-Quran, kita amali, kita pelajari. Makanya kalau saya dulu ngaji ada mazomat, ada nazoman, ada makola yang menyatakan fa'lam bi annal ilma bidda'alumi wal hifdi wal iqani wat tafahumi. Bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran, bisa paham tentang isi Al-Quran? Yang pertama, fa'lam, ketahuilah. Bi annal ilma, kalau kita ingin dapatkan ilmu Al-Quran, paham tentang Al-Quran, bitta'alumi, dengan apa? Belajar. Belajar dengan keahlian masing-masing. Bukan hanya belajar saja, baca, belajar artinya. Bitta'alumi wal hifdi, dihafal. Alhamdulillah tadi sudah pada hafal. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu baca surah Ikhlas 3 kali dalam riwayat itu sama saja satu ini kan, satu Quran tuh khotam terus. Iya kan, alhamdulillah. Tapi jangan kita puas cuma bisa hafal surah Ikhlas. Kalau cuma baca surah Ikhlas, alhamdulillah, akhirnya kita zuhur sholatnya ikhlas. Maghrib ikhlas, isya. Ini kata malaikat, pasti usahanya wakilah, tubuhnya ikhlas lagi. Langganan. Makanya alhamdulillah kita bisa belajar Al-Quran. Insya Allah tadi kita tenang, akidah kita selamat. Amin ya rabbal. Karena kenapa? Jelas di dalam Al-Quran dinyatakan Nabi ini adalah Nabi
terakhir tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah nabi yang terakhir yang sangat mulia. Walaupun nabi diciptakan oleh Allah, nabi-nabi dari nabi-nabi yang lain terakhir, tapi bagaimana sebelum Allah ciptakan alam semesta sudah ada Nur Muhammad di surga. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita kirimkan baca sholawat agar kita semuanya yang membacanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika maratan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dijelaskan dalam maqalah bahwa kalau kita ingin bisa paham Al-Quran, yang pertama tadi kita alumi. Ditahu artinya apa, Bu? Belajar. Bukan hanya belajar, yang kedua bil hifzi. Bil hifzi diapain? Hafalin, diulang-ulang, dihafalin. Coba tuh anak tadi ada menantunya, cucunya Ibu Wasilah ya. Nah itu katanya belum bisa baca, tapi karena sering mendengar diulang-ulang bisa hafal. Alhamdulillah. Lah dibanding nyanyian bara, bere. Ya Allah, mendingan dilantunkan Al-Quran luar biasa. Makanya masih ingat ada anak kecil usia 3 tahun namanya Said Husin Abtobai. Itu dia 3 tahun hafal Quran, bahkan bisa tafsirnya, bahkan bisa berdialog tentang Al-Quran. Masya Allah. Ibu-ibu saya berapa tahun, Bu? 60 tahun. Ya Allah, itu 3 tahun. Apa sebabnya? Karena bapaknya itu hafal Quran, ibunya hafal Quran. Lagi dalam kandungan yang dibaca Al-Quran kulla yaumin, setiap hari yang dibaca Al-Quran, wajar saja. Akhirnya baru lahir sudah hafal Quran. Coba kalau ibu-ibu biasa nyanyi lagu dangdut, denger terus, lagi tidurin, hafal nggak itu dangdut itu? Padahal kagak ngapalin, tapi karena terus kedengarannya. Ya Allah, sakitnya di mana, Bu? Ya Allah, sakitnya tuh di sini, di dalam. Ya Allah, coba baca Quran ya. Dengan baca Quran, insya Allah anak kita terbiasa. Tadi yang pertama, kalau kita ingin bisa mendapatkan syafaat, bukan hanya belajar Al-Quran, bitta'alumi wal hifzi wal itqon. Itqon itu diulang-ulang. Pemain bola, siapa biasanya, Bu, pemain bola yang terkenal, Bu? Kenalnya siapa, Bu? Ada tahu? Bambang Pamungkas. Itu coba Bambang Pamungkas sebelum dikategorikan pemain bola, dia latihan terus nggak?
Latihan terus jatuh, kakinya ketuker. Udah kan? Anak ketuker kan jatuh dan seterusnya. Latihan terus, akhirnya jadi pemain. Artinya apa? Kalau kita cuma ngapalnya cuma sebentar, ngajinya hari ini ngaji besok, hari ini ngaji 2 hari lagi, ya keren, ya Allah. Karena kenapa? Belajar di waktu kecil itu gampang, bagaikan mengukir di atas batu. Belajar waktu dewasa itu ada nyanyian kalau ini kosidahannya kan. Belajar di waktu kecil, mungkin di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Treng, 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 bungkus. Ya Allah, coba kita lihat masih muda, enak belajarnya itu dibagaikan di atas batu, gampang, gak ada urusan. Kalau ibu-ibu belum mikirin, belum nyambel, belum mikirin masak, belum mikirin bayar angsuran dan lain sebagainya, masih banyak. Akhirnya tadi bagaikan mungkin di atas air. Kalau kita susah belajar ngapal aja, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, insya. Nah ini ingat, belajar Al-Quran itu tadi ada caranya. Yang pertama kamu masih ingat, ta'allumi, dengan apa? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua apa? Bil hifdi, dengan menghafal. Yang ketiga dengan apa? Itkon, diulang-ulang. Istiqomah artinya lurus, komitmen boleh. Tapi ada juga kawan saya, dia tampangnya istiqomah. Saya kira istiqomah maksudnya dia lurus, komitmen, bukan. Istri tuh 3 dikontrakin rumah. Itu maksudnya, ya kan? Jadi itkon diulang-ulang, wattafahumi, dipahami artinya. Insya kalau kita baca Quran, paham ilmu agama, gampang. Ada istrinya gak pernah ngaji, pas jamaah sama suaminya, karena dia capek pesen, ya kalau nanti jadi imam jangan panjang-panjang ya. Akhirnya dia ghairil maghdubi alaihim wad-dallin. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Yasin, bini bondok. Kata bininya apa katanya? Jangan panjang-panjang. Allahu Akbar. Boleh gak kira-kira? Boleh asal agak malu. Iya kan? Tapi lebih baik bacanya yang sempurna. Yuk bersama-sama surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kalau udah sadaqallah ya udah, ceramahnya sadaqallah. Baik, karena waktunya tadi diingatkan oleh Ibu Haja Wasilah, jangan panjang-panjang. Katanya udah asar begitu ya. Baik, udah asar belum Mbak Haji? Oh belum ya. Ya sebentar lagi. Yang jelas bahwa dalam kaidah, dalam makalah jelaskan 4 ini tuh masalahnya. Belajar, hafal, kemudian diulang-ulang, dipahami artinya. Kalau kita tidak paham artinya, nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah belajar ilmu agama, boleh jadi banyak mereka yang ikut ajaran sesat. Betul atau tidak? Belum lama ini, beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa ada mantan pelatih tinju. Dia bilang sholat nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kacau nggak kira-kira?
Kacau. Jangankan dia baca Quran, waktu baca takbir aja bingung. Nah, di Indonesia kan banyak suku-sukunya ya. Ada orang Betawi jadi imam, Allahu Akbar ganti Tuhan, gede banget. Kan kacau nggak kira-kira? Orang Sunda Tuhan nan ageng, ya kan? Kalau orang Minang gimana orang Minang? Tuhan nan gadang. Kalau orang Jawa mana orang Jawa? Gimana kira-kira tuh? Hah? Ya Allah, itu kan kacau. Lebih kacau lagi kalau dia baca surah Ikhlas habis Fatihah. Karena tidak boleh pakai bahasa Arab, tidak boleh baca Quran pakai artinya. Kacau nggak kira? Pas jadi imam katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak berangan dan diperanakan. Imam bergaya la ilaha illallah. Makmum dari tidak ada Tuhan. Kacau nggak kira-kira? Ini karena kenapa? Nggak pernah belajar ilmu agama yang benar. Karena sekarang banyak lagi ajaran sesat ngaku jadi nabi. Ada nggak yang ngaku jadi nabi? Ya Allah, orang Depok. Ya, Ahmad Kosedek. Itu dia ngaku jadi nabi, padahal dia mantan pelatih bulu tangkis. Dia dapat wahyunya bukan di Arab, di Bogor. Mundur. Akhirnya dapatnya bukannya wahyu, tales. Ya Allah, pas ditangkap polisi, diwawancara sama wartawan, di sampingnya ada minuman Pocari Sweat. Ketahuan Nabi kekurangan ion. Kacau nggak kira-kira? Ya ini karena tidak pernah belajar. Bukankah Allah telah menegaskan di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Apa tujuannya? Hudalil, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk sebagai petunjuk agar kita semuanya mendapatkan tadi syafaat Rasulullah, senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga perempuan, pernah dengar Bu? Ada perempuan ngaku bukan jadi nabi, jadi Jibril. Ya Allah, ya apa namanya itu? Lia Eden, dia ngaku jadi malaikat Lia Eden. Ya Allah, dia ngaku jadi malaikat Jibril. Saya ceramah di Cilangkap di Mabes TNI, saya bilang untung itu yang namanya Lia Eden, dia ngaku jadi malaikat Jibril. Coba jadi malaikat Israel. Karena ditangkap polisi, ada pengumuman dari Kapolda, berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap polisi, pencabutan nyawa ditunda. Aman. Ya Allah. Maka kenapa? Karena tidak pernah baca Quran, tidak pernah belajar ilmu agama yang benar. Karena dengan ilmu agama yang benar, insya Allah kita akan dijauhkan dari yang namanya akidah yang sesat. Karena Nabi Muhammad dijelaskan akhlak Rasulullah bukan hanya dia luar biasa akhlaknya, tapi mempertahankan akidahnya. Akidahnya itu tidak boleh sesat. Sekarang banyak agama yang sesat-sesat karena tadi mereka ngaku jadi nabi. Yang belum lama ini di Pasar Minggu, saya pernah baca tuh di salah satu tulisan belum lama, beberapa tahun yang lalu. Ini kenapa orang sekarang bukan ngaku jadi nabi, jadi Tuhan? Alasannya apa? Oh, karena yang ngaku jadi nabi udah kebanyakan saat. Jadi akhirnya malaikat udah ngaku jadi Tuhan kan? Nah ini yang kacau. Oleh karenanya yuk sekali lagi kita yang kumpul di sini, mumpung masih diberikan usia panjang oleh Allah, jangan lupa baca Quran. Karena dengan baca Quran insya Allah hati kita menjadi bercahaya, hati kita menjadi tenang, rumah kita bercahaya, dan senantiasa orang yang tinggal di rumah tersebut
insya Allah memperoleh ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Yuk bersama-sama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah. Ampunlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ketika kami baru bangun tidur pun kami senantiasa melaksanakan maksiat kepadamu ya Allah, melakukan kesalahan ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Ketika kami baru bangun, saya boleh jadi menyakiti hati suami kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah, ampunilah ya Allah dosa kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang mereka masih hidup ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka ya Allah, rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang berkah ya Allah. Jadikanlah mereka ya Allah sehat walafiat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan yang solehah ya Allah, yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, yang senantiasa menjadi anak yang taat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang berkah ya Allah, rezeki yang senantiasa Engkau ridhoi ya Allah, agar kami senantiasa meningkatkan takwa kami kepadamu ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana ya Allah dhunubana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, izinkanlah kepada kami semuanya ya Allah yang belum berangkat pergi haji dan umrah ya Allah, mudah-mudahan dengan izin-Mu ya Allah kami bisa semuanya berangkat haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, dengan izin-Mu lah ya Allah, saat kami memiliki harta, maka berikanlah izinkanlah kami ya Allah bisa memberangkatkan kedua orang tua kami ya Allah untuk bisa pergi haji dan umrah ya Allah, bahkan bisa memberangkatkan saudara-saudara kami yang mereka tidak punya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah, jadikanlah masyarakat kami ya Allah aman sentosa ya Allah, dijauhkan dari mara bahaya ya Allah, dari musibah, bala dan lain sebagainya ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ya Allah orang yang senantiasa belajar Al-Quran. Jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang cinta baca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang gemar mengkaji, memahami Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami semuanya yang hadir ya Allah bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah, bisa membumikan Al-Quran ya Allah dalam lisan kami, perbuatan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah duren apa Bu? Pokoknya burung yang belum cendawasin kebersihan dan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.